Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami akan mencoba memberikan satu materi tentang pendidikan anak bagi orang tua, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Para pemirsa yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa anak dilahirkan oleh kedua orang tua, khususnya melalui ibu, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang memang sudah terkenal, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan putih, belum punya dosa, belum mendapatkan pahala, tetapi kembali anak itu dilahirkan oleh ibu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Dijelaskan oleh hadis ini, fabawahu, maka kedua orang tualah, yaitu bapak dan ibunya, yang akan mencetak anak kita akan menjadi anak Yahudi atau anak Nasrani atau anak Majusi, atau menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhawidanihi, ayunassironihi, ayumajisanihi. Orang tualah, bapak dan ibunya, yang akan mencetak anak itu yang tadinya fitrah akan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan bahwa hadis Rasulullah Muhammad SAW, tanggung jawab pendidikan anak adalah oleh kedua orang tuanya. Para pemirsa yang kami hormati, rahimakumullah, kalau kita melihat pendidikan anak, mari kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19. Walaupun mohon maaf, ada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang tidak saya bacakan, tetapi paling tidak surat Luqman ayat 12, ayat 19 itulah pendidikan anak yang diberikan oleh orang tua. Contoh yang baik dari Luqman kepada anaknya, mari kita lihat firman Allah dalam Al-Quran tersebut. Yang pertama, Luqman memberikan pendidikan kepada anaknya, wasiat dengan ya bunayya la tusyrik billah, bahwa pendidikan anak yang tadinya dalam keadaan fitrah suci diamanatkan, la tusyrik billah, anak-anak kita tidak boleh musyrik, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana orang tua kita menjadi anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tualah yang akan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perbuatan dosa yang cukup besar, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mari kita sebagai orang tua, didiklah anak untuk mengenal Allah dengan kalimat la ilaha illallah, atau dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
bahwa anak-anak kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan anak-anak bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah." Ajarkanlah kepada anak-anak kita semuanya yang pertama adalah kalimat dengan menyebut la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci, dikenalkan Tuhannya, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak boleh musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama pendidikan anak dari orang tua adalah bagaimana mengenalkan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu kepada anak-anak kita semuanya. Para pemirsa yang kami hormati, yang kedua pendidikan anak adalah anishkurli wali walidaika. Anak dididik untuk bersyukur kepada Allah. Setelah anak kita bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tuanya. Ini ada kaitannya dengan orang yang bertakwa kepada Allah, dikenalkan dengan Tuhannya, dan setelah kenal dengan Tuhannya bersyukur kepada Allah bahwa dia itu hidup di dunia, lahir di dunia, nantinya akan mencari rezeki di dunia. Bersyukurlah kepada Allah. Tetapi tidak boleh anak-anak kita meninggalkan ucapan terima kasih, bersyukur kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya itulah yang mendidik anak masa depannya, yang memberikan rezeki, yang mengajarkan dan sebagainya, khususnya kepada ibu kita. Oleh karena itu, kaum muslimin pemirsa yang kami hormati, didiklah anak yang pertama untuk mengenal Allah, tidak boleh musyrik. Dan yang kedua, didiklah anak kita untuk mulai bersyukur, berterima kasih kepada Allah, dan juga berterima kasih kepada orang tuanya. Yang ketiga, pendidikan anak yang penting bagi kita, untuk anak kita adalah ya bunayya aqimis sholah. Anak-anak kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau anak kita sudah berumur 7 tahun, anak-anak kita mulai dididik sholat yang benar. Bahkan hadis Nabi mengatakan boleh dipukul, asal pukulnya itu pemukul dengan pendidikan. Sehingga pendidikan anak yang ketiga adalah mari anak-anak kita melaksanakan sholat dengan benar. Aqimis sholah, orang tuanya melaksanakan sholat, anak-anaknya supaya melaksanakan sholat dengan baik. Yang keempat, anak-anak kita dididik oleh kita sebagai orang tua dengan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Setelah melaksanakan sholat, anak-anak kita dididik menurut surat Luqman ini supaya apa? Belajar memerintahkan yang baik, belajar memerintahkan yang ma'ruf, dan belajar meninggalkan yang mungkar, yang tidak baik. Yang baik kita ajarkan supaya anak-anak kita melaksanakan yang baik. Yang ma'ruf kita ajarkan supaya anak-anak kita menjadi anak yang baik. Tetapi anak dididik meninggalkan yang mungkar, meninggalkan yang tidak baik. Sehingga anak akan berjalan lurus sesuai dengan kehendak Allah, melaksanakan perintah Allah, dan juga melaksanakan perintah orang tua, taat kepada Allah dan taat kepada orang tua dengan cara melaksanakan yang baik, meninggalkan yang mungkar, meninggalkan yang tidak baik. Para pemirsa yang kami hormati, yang kelima adalah wasbir ala ma asobak. Dalam kehidupan pasti kadang-kadang terkena musibah, terkena cobaan, kadang-kadang sakit, kadang-kadang menderita. Anak-anak kita dididik oleh Al-Quran surat Luqman ini, wasbir ala ma asobak, supaya bersabar anak-anak kita apabila anak-anak kita terkena musibah atau dicoba oleh Allah. Anak-anak kita dididik supaya sabar, karena dengan sabar itulah kita akan selalu dibina, dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Kalau anak-anak kita sudah dididik dengan penuh kesabaran, karena yang namanya hidup kadang-kadang mengalami kegembiraan, mengalami kesenangan,
Tetapi tidak mungkin kita suatu saat akan mengalami cobaan, mengalami penderitaan, mengalami kegagalan yang belum tercapai cita-citanya. Kita diperintahkan kepada anak kita harus sabar. Semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang kami hormati, dalam situasi semacam ini, kondisi masyarakat kita yang sudah globalisasi, Al-Quran melalui surat Al-Luqman ini telah memerintahkan kepada anak kita agar wala tusa'ir khaddaka linnasi, wala tusa'ir khaddaka linnasi. Kita mendidik kepada anak-anak tidak boleh memalingkan wajah bila bertemu dengan orang tua, bila bertemu dengan orang lain, bila bertemu dengan teman. Artinya kita tidak boleh melengos pada Banyumas. Tetapi kalau anak-anak kita ketemu dengan orang tua, ketemu dengan guru, ketemu dengan orang yang lebih sepuh, wajib menundukkan kepala dengan langkah tingkah laku yang sopan. Makanya Al-Quran memerintahkan wala tusa'ir khaddaka linnasi. Tidak boleh memalingkan muka apabila anak-anak kita bertemu dengan orang lain, sehingga kita akan kelihatan sopan. Bukan kepada sopannya kepada orang tua saja, tapi kepada kesepuhan, para kiai, para guru, para ustadz. Anak-anak kita sudah dididik, kita tidak boleh memalingkan muka apabila bertemu dengan orang lain. Para pemirsa yang kami hormati, yang ketujuh, pendidikan anak dalam surat Luqman ini, wala tamshi fil ardi marohan. Mari anak-anak kita dididik tidak boleh berjalan di muka bumi ini dengan marohan, dengan angkuh, dengan sombong, tidak boleh. Bagaimana anak-anak kita supaya berjalan dengan penuh kesederhanaan, tidak boleh berjalan dengan sombong, dengan angkuh. Orang tua bisa beri contoh yang lebih baik kepada anak-anak kita. Karena bagaimanapun innallaha la yuhibbu mukhtalim fakhur. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri. Sehingga anak-anak kita, mari kita didik bagaimana berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesederhanaan, penuh dengan menghormati orang lain. Kalau kita berjalan tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong. Kalau dalam bahasa Banyumas, kita berjalan sebaikan belarak sempal. Jalannya sopan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, menghormati kepada orang tua dan sebagainya. Sehingga berjalan di muka bumi ini dengan sombong tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Oleh karena itu kaum muslimin, bapak pemirsa yang kami hormati, wala tamshi fil ardi marohan. Mari anak-anak kita didik bagaimana berjalan di muka bumi ini, ketemu dengan orang lain, bahkan dengan makhluk lain. Kita tidak boleh sombong, tapi rendahkanlah hati kita bahwa kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang kami hormati, yang ke-8 adalah waqsid fi masyika. Diperintahkan dalam Al-Quran surat Luqman, anak-anak kita dididik supaya sederhana dalam berjalan. Artinya ada kaitannya dengan wala tamshi fil ardi marohan. Berjalan di muka bumi ini tidak boleh sombong, tetapi waqsid fi masyika, sederhana dalam berjalan. Apabila kita bertemu dengan orang lain, tidak boleh membanggakan dirinya sendiri, tidak boleh membanggakan harta kita sendiri, tidak boleh membanggakan orang tua kita sendiri, tetapi kita berjalan sesuai dengan ketentuan. Sederhanakanlah kita dalam berjalan, bahwa kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang kami hormati, yang ke-9, kita mendidik anak-anak kita supaya wahdud min sautika, lunakkanlah suaramu. Kalau dalam bahasa Banyumas, ora kena ngorong-ngorong, suaranya seru, ora patut, apa maning bocah wadon. Al-Quran sampai mengatur bahwa suara kita tidak boleh dengan suara yang keras kalau berbicara dengan orang lain. Betapa hebatnya Al-Quran. Kalau anak-anak kita dididik dengan suara yang lembut, suara dengan suara yang baik, apalagi kalau dengan bahasa Jawa pakai kromo inggil, ini mengikuti perintah Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, bahwa suara kita adalah didengar oleh orang lain. Oleh karena itu, kaum muslimin, pemirsa yang kami hormati, pendidikan anak mau baik mau tidak tergantung kepada orang tuanya. Pendidikan anak
mau menjadi anak yang soleh maupun tidak tergantung kedua orang tuanya. Pendidikan anak menjadi anak yang bertakwa kepada Allah atau tidak kembali lagi tergantung kepada orang tuanya. Karena anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sehingga pendidikan orang tua terhadap anak sangat pentinglah untuk anak-anak menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Ada 9 pendidikan anak yang dididik, yang disampaikan oleh Luqman untuk anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kita semua dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak kita akan menjadi anak harapan orang tua yang pada akhirnya nanti bisa menyelamatkan orang tua di akhirat nanti. Demikian yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan dari pribadi saya dan itu merupakan tanggung jawab saya, dan kalau ada yang benar itu untuk kita semuanya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.